Salam damai. Shalom. Kita lanjutkan dengan kitab Kejadian bab 48 dengan judul perikop Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada anak ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah
orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah Yakub atau Israel ini akan mati, lalu dipanggilnyalah Yusuf ini. Kemudian Yusuf, karena tahu bahwa ayahnya akan mati, atau Yakub atau Israel akan mati, Yusuf membawa kedua anaknya, yaitu Manasye dan Efraim. Di sini Efraim, ini Manasye, untuk minta berkat kepada Yakub. Tapi sebelumnya sedikit melihat ke belakang bahwa dahulu ketika ibu dari Yakub itu ingin mendapatkan berkat bagi anaknya, bagi Yakub dan Esau, tetapi ibunya lebih mengasihi Yakub. Jadi Yakub, yaitu yang sebagai adik dari Esau, sepertinya mengakali Ishak supaya memberkati Yakub. Jadi yang diberkati adiknya, bukan kakaknya. Nah, sekarang terjadilah bahwa yang diberkati oleh Yakub sendiri juga adalah yang muda, yaitu adalah Efraim, yang bukan Manasye. Padahal Manasye adalah kakaknya, dan kakaknya itu yang berhak mendapatkan berkat yang utama. Tapi Yakub menyilangkan tangannya, seperti yang dikatakan itu tadi. Yakub menyilangkan tangannya, ini dia. Jadi tangan kanannya di sebelah kiri yaitu kepada Efraim, tangan kirinya kepada Manasye. Lalu Yusuf melihat ini kan. Lalu Yusuf memandangnya itu tidak baik. Lalu dipindahkannya tangannya Yakub dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Lihat ini. Ya, ini dia. Ini dia, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Ini dia. Yusuf mengatakan, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, yaitu Manasye. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi Yakub tetap memberkati Efraim. Yakub menolak, dan tetap, aku tahu anakku bahwa Manasye juga nanti akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya, tetapi adiknya akan lebih besar kuasanya. Jadi memang nanti Efraim yang menjadi lebih besar, adiknya yang lebih besar. Jadi ini sepertinya sebuah karma ya. Lalu Yakub dulu juga diberkati lebih besar daripada kakaknya Esau. Kakaknya adalah Esau. Ya. Jadi sekarang juga Yakub memberkati adiknya Manasye, yaitu Efraim.
Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Jadi orang Israel itu kalau memberkati menjadi seperti ini ya. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Ya, seperti itu. Jadi kalau mau memberkati akan berkata-kata seperti itu. Jadi seperti Efraim dan Manasye, demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye ya. Padahal Manasye adalah kakaknya. Tetapi itulah yang terjadi. Mengapa? Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Memang seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian tibalah saatnya Yakub memberitahu bahwa ia akan mati. Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Tuhan akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu di Kanaan. Sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu, yaitu suatu punggung gunung yang kerebut dari tangan orang Amori. Nah, jadi bahwa Yakub atau Israel menekankan kembali bahwa dahulu sebelum pergi ke Mesir, Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan ya, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya ya. Jadi tanah Kanaan itu memang diberikan oleh Tuhan yang memiliki bumi ini, yang menciptakan bumi dan langit ini, diberikan kepada Yakub dan keturunannya menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ya memang itulah Tuhan yang memberikan ya. Mau gimana lagi ya? Mau melawan Tuhan. Tuhan yang punya langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi. Ya, terserah Tuhan ya, mau berikan kepada siapa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.